Inilah kenapa bisnis ini sangat disukai orang, karena ada analisanya, bukan tebak-tebakan, bukan judi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana berkabung. Kok bergabung? Karena katanya Indonesia bakal rese sih. Kan dari luar sudah rese. Nggak rese ya? No. Netizen Indonesia itu tidak rese, tetapi responsif. Unstoppable! Responsif. Enggak juga, sesuai porsinya bro, sesuai porsinya. Sesuai porsinya, netizen ini sesuai, mereka itu cuma berkomentar sesuai porsinya. Yang punya tenaga lebih, ya kadang-kadang lebih dia ngomongnya gitu. Ya lebih, itu dia. Nah, yang punya kerjaan lebih, ya lebih gitu. Walaupun ada sempat tadi lumayan juga, pertanyaan Anda tadi menusuk juga, nyambut gawe terus ngumpulin duit, oke. Bojone loro. Enggak selalu, bro. Tidak selalu orang yang bekerja gila uang itu bininya dua. No. Tagihannya yang banyak mungkin gitu loh. Kartu kredit 4 macet semua gitu kan. Cicilan motor, cicilan mobil, rumah, elektronik, kitchen set, dapur. Wah. Banyak, bro. Curhat aja apa gimana kita ini? Adu nasib, adu ilmu, adu montir. Masih menggunakan masker ya saudara-saudara ya. Semoga Anda semua sehat di sana. Semoga tidak ada varian baru yang masuk ke Indonesia. Semoga kita sudah bisa berdamai ya dengan endemi atau pandemi ini. Sudah jadi endemi ya, kita sudah bersandingan dengan COVID ya. Semoga nggak segitunya lah ya. Artinya ya Anda semua punya imun yang bagus, dan penggunaan masker juga bagus loh. Penggunaan masker itu bagus sekali menghambat virus-virus yang masuk ke dalam hidung. Pernapasan ya. Setidaknya ya 70% lah. 70% menghambat, menghalangi ya. Kita masih dalam segmen trading online, atau bahasa kerennya adalah bisnis di perdagangan berjangka dan komoditi. Nah, biasanya para wakil pialang ini ngomongnya PBK, disingkat dengan PBK, perdagangan berjangka dan komoditi. Nah, karena kita, kenapa bisnis ini masih tetap ada ya? Ya karena memang bisnis yang bagus gitu loh. Bisnis ini bagus loh, ingat ya, bisnis ini bagus ya. Terlepas dari hasil yang Anda dapatkan di lapangan ketika Anda trading, bisnis ini bagus. Nah, hasil yang Anda dapatkan di lapangan itu ada banyak segmennya. Satu, yang kita tidak bisa handle adalah Anda masuk di pintu yang salah. Anda masuk di pintu yang salah pasti efeknya sakit. Karena tidak terbiasa dimasuki di pintu itu. Loss, trauma, gitu kan. Bikin sakit bro. Ngumpulin duit banyak bertahun-tahun gitu. Hanya hilang dalam sekian bulan saja. Itu berat rasanya, berat ya. Yang kedua adalah Anda penanganan tradingnya salah. Mungkin Anda dapat kantor yang salah. Anda dapat advisor yang salah, yang kadang-kadang ngaco, tidak punya metode atau motif yang bagus gitu. Kurang product knowledge-nya lah. Yang ketiga adalah Anda berada di lingkup trader yang masih manusiawi. Masih ragu, masih serakah, masih emosian gitu, masih dendam, loss hari ini harus dibayar hari ini, no gitu. Terus giliran profitnya cuma $10, giliran rugi berani tahan sampai $300. Nah, itu sisi manusiawi yang memang harus ditinggalkan. Jadi sekian banyak orang-orang pintar, teman-teman kita itu menciptakan robot-robot yang katanya membantu dunia trading ya. Kalau saran saya sih Anda aja yang pakai robotnya, Anda aja yang jadi robotnya gitu loh. Kenapa harus pakai robot? Robot dibuat manusia, karena berarti manusia lebih pintar dong gitu. Anda aja jadi robotnya. Satu, jangan main hati gitu. Yang kedua, ya gunakan akal sehat. Kalau Anda pakai analisis ya pakai konsep, stay lah on konsep Anda gitu loh. Jadi ketika Anda harus masuk, ketika keluar, selesai. Kalau Anda cut loss di situ, cut loss di situ. Anda hold position. Anda yang jadi robotnya gitu. Robot toh juga berasal dari pending order juga kan, semuanya statis loh, dia tidak dinamis. Robot nggak baca data fundamental terutama ya.
Dia hanya membaca data teknikal. Hujan kah? Kita kembali lagi di sini adalah yang kita bahas video kali ini, yaitu pengetahuan teknis tentang dunia trading online atau teknis perdagangan berjangka. Kenapa sih orang pada banyak banget sih yang trading itu, kenapa ya? Gitu. Banyak juga yang trading salah gitu, slot, judi, gitu. Binomo, binari gitu, yang seperti Indakens gitu, Doni Salmanan yang ngomong ngaku trading padahal bukan trading gitu. Ya karena pada dasarnya bisnis ini bagus gitu loh. Kenapa? Karena di sini peluang keuntungannya sangat besar. Dan keunggulan di bisnis ini adalah peluangnya dua arah. Ini udah pernah ya kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, tapi saya ada banyak sekali. ada banyak sekali ya. Ini dua arah loh. Jadi mungkin di video selanjutnya, di video sebelumnya saya masih kurus ya, ini sudah agak gemuk ya. Dulu saya masih muda, sekarang sudah tua gitu kan. Dulu saya Rambutnya 3 cm, sekarang 3,5. 3,5 gitu. Kalau dulu saya cenderung santai, sekarang kayak ada banyak masalah gitu ya. Namanya orang hidup ya. Orang hidup tuh ada aja masalahnya. Kalau nggak ada masalah berarti Iya, masalah, ya, masalah gitu ya. Jadi hidup itu rumit bro. Kalau sederhana itu adalah rumah makan Padang. Sederhana ya. Transaksinya dua arah bro. Jadi bisa naik dan bisa turun. Nah, dalam kondisi market yang naik ataupun turun, Anda bisa saja mendapatkan peluang keuntungan. Tergantung posisi yang Anda ambil itu benar atau salah. Jadi kalau seandainya di analisa Anda ini harga akan mengalami kenaikan, maka posisi yang Anda ambil adalah posisi benar, posisi buy. Karena ngambil selisih harga naik. Kalau sedangkan posisi yang dianalisa itu mengatakan cenderung akan mengalami penurunan di kemudian waktu, di waktu selanjutnya, maka posisi yang Anda ambil adalah posisi sell. Karena Anda mengambil selisih harga turun. Jadi naik dan turun, naik ataupun turun fluktuasi market, itu bisa saja memberikan Anda keuntungan gitu loh. Nah itu kenapa bisnis ini begitu besar. Beda ketika Anda mungkin dulu ya Anda bermain di satu arah gitu, investasi yang satu arah gitu, dimana Anda hanya membeli ketika harga bagus atau harga di bawah, kemudian harapan Anda harga akan naik sehingga Anda mendapatkan keuntungan. Lalu bagaimana ketika dia turun harganya? Ya salah satu contohnya adalah toko emas, toko yang menjual perhiasan emas. Dia kan beli di harga 1.000, dia beli di harga 1.000, kemudian dia jual dalam bentuk perhiasan dengan biaya pembuatan, biaya produksi 10-40% umpamanya. Nah, bagaimana ketika harga emas dunia turun? Umpamanya tadi beli di 1.000, sekarang harga emas dunia turun ke 600. Mereka kan tetap harus jual dong gitu. Tapi jual di harga 600. Nah, rugi kan gitu. Nah, sedangkan di bisnis ini enggak gitu. Di fisiknya kita bisa rugi, tapi di berjangka, di online-nya kita bisa hedging atau lindung nilai. Nilai apa yang dilindungin? Nilai fisiknya tadi. Ketika kita beli emas di harga 1.000, kita bisa melihat ini akan turun, maka kita ambil sell, pasang posisi sell. Berharap ini bisa memberikan keuntungan selisih harga turun. Sehingga di fisiknya Anda punya emas yang dijual rugi, sedangkan di posisi berjangka di online trading Anda bisa untung. Nah ini bisa menutupi kerugian Anda di fisik, namanya lindung nilai atau hedging bahasa kerennya ya. Seperti itu. Jadi dua arah ini adalah fasilitas yang betul-betul diberikan oleh market atau bisnis perdagangan berjangka atau online trading. Jadi gunakan itu, jangan melulu Anda buy mulu. Harga turun Anda buy mulu. Ujung-ujungnya Anda bye gitu terhadap bisnis ini kan. Itu yang tidak kita inginkan. Nah, buat para wakil pialang, trader atau marketing yang punya nasabah, tolong beri advice yang baik. Jelaskan bahwa bisnis ini bisa naik dan turun. Itu ya yang penting ya. Kemudian ada efektif dan efisien. Nah, apa itu efektif dan efisien? Misalnya, ada perbandingan antara bisnis ini dengan bisnis yang lain. Misalnya Anda punya 100 juta. Anda investasikan di bank atau Anda simpan saja di bank. Toh tiap bulannya ada potongan nih, potongan bunga lah, potongan biaya ini, biaya itu. Atau ketika Anda depositokan, deposito Anda ini per bulan atau per tahunnya berapa dapat keuntungannya? Mungkin 0,75 ya dalam 1 tahun ya. Rata-rata bank segitu kan.
Bagaimana jika dibandingkan dengan online trading? Dengan dana yang sama 100 juta, kalau Anda bermain di reguler, dengan satu lot minimal transaksi, itu satu poinnya di emas, itu dihargai 1 juta. Nah loh, dari 100 juta Anda sudah dapat 1% kalau Anda hanya mendapatkan keuntungan 1 poin saja. Udah dapat 1 juta gitu. Nah Anda sudah bisa tuh, udah happy dalam 1 tahun tuh kalau perbandingannya dengan deposito di bank gitu. Nah ini efektif dan efisien. Yang kedua adalah dibandingkan deposito, bisa diambil kapan saja deposito ini. Cuma kan ada penalti ketika belum waktunya. Anda hanya dapat bunga per bulan kan, sedangkan ketika ada deposito 1 tahun gitu, itu deposito 1 tahun. Nah Anda di bulan ketiga sudah mau ngambil kan ada penalti, ada potongan. Kalau di sini enggak, potongan itu terjadi hanya ketika Anda transaksi. Anda ambil posisi buy, Anda ambil posisi sell, maka akan ada potongan biaya transaksi di situ ya, rata-rata 1 sampai dengan 10 sampai dengan 50 dolar lah ya. Paling gede tuh broker yang masih mencari keuntungan gede tuh 50 dolar tuh, tapi rata-rata broker sekarang 10-20 dolar udah bagus lah. Karena kan biaya transaksi juga beban kan buat Anda para nasabah kan. Bayangkan Anda 50 dolar, Anda udah untung 60 dolar, Anda cuma dapat 10, 50-nya buat brokernya. Bagaimana kalau Anda trading di broker yang cuma 20 dolar? Dalam 60 dolar, Anda profitnya sudah 40. Karena 20 untuk bayar brokernya. Nah, Anda harus pintar juga mencari broker yang punya komisi atau biaya transaksi yang lebih rendah. Itu penting. Karena apa? Karena efisien. Di sini Anda bebas milih kok, bebas kok. Asal legal aja, bebas milih. Kemudian, selain perbandingannya karena itu ditarik kapan saja, withdrawal kapan saja, di sini Anda withdrawal kapan saja bisa. Berapapun bisa, mau separuh, mau untungnya aja, mau seluruh modal Anda tarik itu bisa di sini gitu. Jadi efisien banget gitu. Regulasinya maksimal 2 hari kerja setelah order itu diterima oleh broker gitu. Efisien gitu karena ada proses clearing ya. Ada efisien gitu. Ada bisa tarik kapan saja gitu. Wah, lebih enak di broker luar dong, 5 menit udah masuk ke. Wah, broker luar pakai clearing tidak gitu. Semua broker yang berada di bawah Bapepti yang legal terdaftar di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan harus mempunyai rekening terpisah yang diawasin oleh Clearing Berjangka Indonesia dan juga harus terdaftar di Bursa Berjangka Jakarta atau ICDX, bursa satunya. Maka proses withdrawal atau penarikan dana butuh konfirmasi antara Clearing Berjangka dengan bursa yang bersangkutan. Sehingga butuh proses, ingat bahasanya adalah maksimal 2 hari kerja. Jadi bisa aja dalam 1 hari yang sama gitu loh. Jadi tidak harus buru-buru dalam. Saya pikir sih 5 menit, 10 menit ya ATM per ATM ya, tidak lewat bank ya enggak. 5 menit kan lewat bank. Sekarang Anda WD di malam hari gitu. Anda cuma bisa dilakukan melalui M-Banking kan? Yes. M-Banking tidak ada request ke KBI-nya sebagai lembaga pelindung nasabah kan? Pelindung keuangan gitu. Dan tidak ada konfirmasi ke bursanya tempat Anda bertransaksi gitu. Prosesnya rumit iya, tapi aman itu dia. Tapi Anda bebas untuk transaksi untuk penarikan kapan saja dan berapa saja itu ya. Efektif dan efisien. Nah, jika bermasalah tinggal laporkan saja gitu loh. Tinggal laporkan saja. Sederhana sekali ya. Yang ketiga adalah adanya manajemen resiko bertransaksi di perdagangan berjangka dan komoditi atau di trading online. Manajemen resiko itu bisa diterapkan loh. Artinya apa? Ketika Anda punya transaksi, punya posisi di market, di bursa, Anda itu bisa ngambil kapan saja. Bebas. Sebaiknya pakai analisa ya. Sehingga saya mau masuk di harga 17.60, klik buy. Bisa. Selagi Anda dapat kuotanya loh. Saya mau nanti aja deh di 17.62, bisa gitu loh. Saya sell aja deh gitu, bisa. Bisa kapan aja. Begitu juga ketika Anda rugi gitu loh. Anda rugi, keluar dari market, saya mau close aja di 5 poin gitu. Minus 5 dolar nih. Minus 50 dolar nih. Boleh. Nanti aja deh, saya nunggu di 500 dolar deh, siapa tahu harganya balik lagi. Ya boleh juga gitu. Makanya ada manajemen risk di sini. Kalau saya, sederhana. Saya sederhana. Kalau Anda berani nahan rugi besar, berarti target transaksi Anda ketika profit juga besar. Itu gunanya. Kenapa di sini sangat-sangat liquid. Nah, artinya sistem inilah yang menjadi keunggulan dari bisnis ini. Anda bisa transaksi kapan saja, Anda bisa keluar kapan saja. Kalau Anda bisa minusnya 5, kenapa harus minusnya 50 gitu. Sederhananya seperti itu gitu. Jadi
kapan saja bisa keluar. Nah itu manajemen risk yang betul-betul harus Anda pegang. Itu istilahnya di kita adalah cut loss. Kita udah pernah ya manajemen risk ya. Ada. Cut loss gitu. Ada manajemen risk dan itu wajib disampaikan oleh para marketing ataupun wakil pialang berjangka yang Anda temuin atau yang menawarkan ke masyarakat. Wajib. Jadi nggak cuma ngomongin, wah Pak 1 poinnya 1 juta Pak. Wah dalam sehari kita dapat segini, sebulan sekian, berarti setahun sekian Pak. No, resiko juga harus disampaikan gitu. Ada manajemen risknya. Manajemen risk pertama adalah hold position Pak. Udah rugi, dana udah mau habis, dia tahan. Itu adalah manajemen risk. Nggak bener itu. Bohong, bullshit lah. Anda manajemen risk hold position, Anda nggak ngapa-ngapain. Itu manajemen gitu loh. Manajemen risk itu adalah melakukan sesuatu terhadap posisi yang sudah mengalami kerugian. Kalau Anda cuma hold doang, ya Anda nggak ngapa-ngapain. Berarti bukan manajemen risk gitu loh. Tutuplah posisinya, kemudian baru ambil posisi yang baru, analisa lagi, ambil posisi yang baru, ya. Atau juga ada seperti umpamanya switching. Ketika saya buy, ternyata harganya turun gitu. Oh ya udah deh, mumpung minusnya 5, ya udah deh tutup aja deh minusnya 5 gitu. Kemudian saya ganti sell mengikuti dari pergerakan harga yang cenderung turun. Nah banyak keuntungan-keuntungan yang terjadi di bisnis perdagangan berjangka ini. Itulah kenapa bisnis ini masih tetap awet hingga saat ini gitu loh. Tapi juga tidak melewatkan namanya resiko. Apakah perdagangan berjangka beresiko tinggi? Pasti. Di sini high gain, high risk. Banyak profit yang bisa Anda dapatkan, juga besar resikonya. Resiko terbesar apa? Resiko terbesar adalah sejumlah modal. Kalau modal Anda 100 juta, maka resikonya adalah Anda bisa kehilangan dana 100 juta. Yang dialami dari kerugian gitu. Sedangkan keuntungannya, apakah dengan modal 100 juta Anda cukup dibatasi dengan 100 juta? Enggak kan gitu. Anda mau untung 200 juta, 300 juta, 3M juga nggak apa-apa gitu loh. Hanya modalnya, resikonya adalah sebatas dengan modal gitu loh. Iya tinggi sekali. Kenapa? Karena ada sistem leverage kan di situ. Ada daya ungkit gitu. Di mana satu unit transaksi sebenarnya di bursa itu berkisar 1,2 sampai dengan 1,4 M gitu. Sedangkan di Indonesia disesuaikan, di negara-negara lain dibuka peluang setiap orang bisa transaksi di bursa dengan cara sistem leverage, daya ungkit gitu. Bagaimana perbandingan skala? Kalau Anda 1:1, maka modalnya segitu, 1,2, 1,4. Tapi karena Anda tidak punya nilai kapital yang sebesar itu, maka disesuaikan. Diberikanlah leverage atau skala yang lebih kecil, umpamanya 1:100. Sehingga Anda bisa bertransaksi dengan 100 juta, 200 juta, main di reguler bahasa gampangnya. Atau Anda mau transaksi di 1:200, Anda main di mini. Regulernya 1 lot, di mininya bisa 0,1 lot gitu. Anda mau mainnya mikro, ya pakailah 1:300, 400, 500 semakin kecil gitu. Modalnya semakin kecil, resikonya juga semakin kecil, keuntungannya pun juga semakin kecil pasti gitu. Kalau di reguler Anda transaksi 1 poinnya dianggap 1 juta, diberikan nilai 1 juta, maka di mini account 0,1 lot, 1 poinnya hanya bernilai 100.000. Jadi menyesuaikan gitu loh. Jadi nah ini untungnya bisnis ini seperti itu. Jadi Anda nggak harus punya duit 1,2 dulu untuk transaksi di bursa emas, itu enggak gitu. Anda cukup ya sesuaikan dengan modal Anda aja. Punya 5 juta ya transaksi di bisnis. Punya 5 juta ya transaksi di mini account. Punya 50 juta ya transaksi lah di reguler gitu. Disesuaikan. Jadi kayak Anda ikut bisnis impor gitu, impor pakaian gitu, di mana dari 1 kontainer itu harganya 600 juta. Oh, saya nggak punya 600 juta, saya cuma punya 30 juta gitu. Ya boleh, berarti Anda 30 juta itu adalah sekian persen dari 1 kontainernya. Berarti Anda jatahnya cuma sekian kilo pakaian. Ya, seperti itulah. Patungan ya gitu. Jadi sesuaikan dengan kapital Anda. Nah, itu yang harus Anda pahamin. Jadi ini efisien dan efektif. Jadi semuanya serba fleksibel. Kemudian ada analisis pasar. Analisis pasar ini seperti apa caranya? Oh banyak. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Karena ini sudah lama dan kameranya sudah panas. So jangan kemana-mana, tunggu video kita selanjutnya masih bersama saya Mr. Ju dan Nandin Surya Atmaja. Dia papain diam aja. Nah, produser saya yang paling ganteng sedunia ini sudah 31 tahun dan masih high quality jomblo. Anda boleh daftar ke sini, ada
Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa gunakan masker, jaga kesehatan, jaga keluarga Anda, jaga hati, jaga pandangan, dan jaga pakaian Anda supaya tidak terbuka kemana-mana. Karena itu aurat bro, tutup ya. Ya kayak saya kan gini kan rapi kan, tertutup semua gitu kan ya. Ya sampai jumpa lagi, kita akan berpakaian lebih rapi lagi ya di next video ya. Kita akan lanjutkan dengan analisis pasar. Inilah kenapa bisnis ini sangat disukai orang, karena ada analisanya, bukan tebak-tebakan, bukan judi bro. This is real business. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.